Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah pengauditan 1, yaitu di pertemuan ke-8 dengan materi respon auditor atas risiko yang dinilai menurut ISA 330 dan ISA 500. Respon auditor terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai selama proses audit menurut ISA 330 dan ISA 500 bertujuan untuk memastikan bahwa auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima, dan memberikan panduan tentang jenis dan jumlah bukti audit yang diperlukan untuk mendukung opini audit. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai dasar bukti, asersi-asersi laporan keuangan, pengujian pengendalian, prosedur-prosedur substantif, dan kecukupan bukti audit yang memadai. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam buku Prinsip-Prinsip Pengauditan, Hayes menyatakan bahwa prosedur-prosedur pengumpulan bukti dalam pengauditan diarahkan dengan penilaian risiko atas salah saji material. Sementara itu, menurut ISA 330, seorang auditor memiliki tujuan untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai terkait penilaian risiko atas salah saji material, dengan merancang dan mengimplementasikan respon yang tepat terhadap risiko-risiko tersebut. Untuk mencapai tujuan auditor yang memperoleh kecukupan bukti yang memadai menurut ISA 330, maka seorang auditor dituntut untuk merancang dan melakukan sejumlah prosedur audit dengan mempertimbangkan sifat dasar, waktu, dan cakupan, serta responsivitas terhadap penilaian risiko. Seluruh respon yang ditujukan untuk penilaian risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dapat mencakup yang pertama adalah profesional skeptism pada tim penugasan. Yang kedua adalah menugaskan staf yang lebih berpengalaman. Yang ketiga adalah memberikan supervisi yang lebih baik. Dan yang keempat, menggabungkan elemen-elemen tambahan. Dan yang terakhir, membuat perubahan secara umum terhadap sifat dasar, waktu, atau cakupan prosedur audit. Ketika auditor merancang prosedur-prosedur audit, maka harus mempertimbangkan sejumlah alasan untuk penilaian, termasuk yang pertama adalah kemungkinan salah saji material karena risiko bawaan. Dan yang kedua adalah apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian-pengendalian yang relevan atau yang biasa disebut dengan risiko pengendalian. Dengan demikian, auditor dapat memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian-pengendalian dilakukan secara efektif. Penilaian atas risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dipengaruhi oleh pemahaman auditor terhadap lingkungan pengendalian dan seluruh respon auditor. Namun, defisiensi dalam lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang bertolak belakang. Misalnya, auditor dapat merespon ketidakefektifan lingkungan pengendalian, yaitu dengan melakukan prosedur audit yang lebih banyak pada akhir periode daripada tanggal interim. Dan yang kedua, memperoleh bukti audit yang lebih ekstensif dari sejumlah prosedur substantif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah lokasi yang disertakan dalam ruang lingkup audit. Selanjutnya adalah dasar bukti. Bukti adalah apapun yang dapat membuat seseorang percaya bahwa fakta, proposisi, atau asersi tersebut benar atau salah. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam mengambil sejumlah kesimpulan yang menjadi dasar bagi opini audit. Bukti audit berbeda dengan bukti-bukti dalam pengertian hukum. Bukti audit hanya diperlukan untuk membuktikan assurance yang memadai. Sementara dalam konteks hukum terdapat standar yang lebih ketat.
atas bukti dan dokumentasi. Oke, selanjutnya adalah asersi-asersi laporan keuangan. Asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu asersi-asersi terkait kelompok transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode audit. Yang kedua adalah asersi-asersi terkait saldo akun pada akhir periode. Dan yang terakhir adalah asersi-asersi terkait penyajian dan pengungkapan. Terdapat standar asersi-asersi. Yang pertama adalah keterjadian, kelengkapan, akurasi, pisah batas atau cut-off, klasifikasi, keberadaan, hak dan kewajiban, valuasi dan alokasi, dan yang terakhir adalah pemahaman. Jika asersinya adalah kelompok transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode audit, maka standar asersinya adalah keterjadian, kelengkapan, akurasi, cut-off, dan klasifikasi. Sedangkan kalau asersinya adalah terkait saldo akun pada akhir periode, maka standar yang dipakai adalah keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, dan valuasi. Dan yang terakhir, jika asersinya adalah penyajian dan pengungkapan, maka standar asersinya adalah keterjadian, serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan pemahaman, serta akurasi dan valuasi. Oke, selanjutnya adalah pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji material pada tingkat asersi. Auditor merencanakan pengujian untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian baik melalui pengujian langsung maupun kombinasi dengan prosedur audit lainnya. Perancangan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang relevan termasuk mengidentifikasi sejumlah kondisi atau karakteristik atau ciri-ciri yang mengindikasikan kinerja pengendalian dan kondisi penyimpangan yang mengindikasikan awal dari kinerja yang memadai. Pengujian efektivitas pelaksanaan pengendalian berbeda dari evaluasi rancangan dan implementasinya, meskipun menggunakan tipe prosedur audit yang sama. Selain tingkat ketergantungan pada pengendalian, hal-hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam menemukan luas pengujian pengendalian itu biasanya mencakup yang pertama adalah frekuensi pelaksanaan pengendalian, yang kedua adalah tingkat penyimpangan yang diharapkan, yang ketiga adalah relevansi dan keandalan pengendalian bukti audit, dan yang terakhir adalah keandalan pengendalian. Menurut ISA 300, perlu diadakan kontrol untuk diuji ulang setidaknya sekali dalam setiap tahun ketiga. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi periode pengujian ulang suatu pengendalian atau mengakibatkan sama sekali tidak bergantung pada bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan pengendalian yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya pemantauan terhadap pengendalian. Yang ketiga adalah elemen panduan penting terhadap pengendalian yang relevan. Yang keempat adalah perubahan personel yang berpengaruh penting terhadap pelaksanaan pengendalian. Yang kelima adalah perubahan situasi yang mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap perubahan dalam pengendalian. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengendalian teknologi informasi secara umum. Selanjutnya adalah mengenai prosedur-prosedur substantif. Prosedur substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi yang terdiri dari pengujian atas rincian dan prosedur analitis substantif. Sifat dasar prosedur substantif berkaitan dengan pengujian atas rincian dan prosedur analitis substantif.
Prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor termasuk menyetujui isi laporan keuangan yang berasal dari catatan-catatan akuntansi, memeriksa penyesuaian yang bersifat material yang dibuat selama proses penyajian laporan keuangan, dan prosedur-prosedur lainnya yang berkaitan dengan proses akhir dari pelaporan keuangan. Pengujian atas saldo akun merupakan pengujian substantif yang memberikan assurance yang memadai atas validitas saldo akun buku besar dan mengidentifikasi adanya salah saji dalam akun-akun yang dimaksud. Pengujian atas saldo akun yang dilakukan auditor fokus pada lebih saji atau kurang saji dari line item dalam laporan keuangan. Pengujian atas lebih saji atau kurang saji ini disebut sebagai arah pengujian. Pengujian interim merupakan prosedur-prosedur substantif yang memerlukan pertimbangan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya. Dilakukan pada tanggal interim dapat membantu mengurangi risiko kesalahan yang tidak terdeteksi pada akhir periode. Cakupan prosedur-prosedur substantif yaitu semakin besar risiko kesalahan material, maka semakin besar pula cakupan prosedur-prosedur substantif yang diperlukan dalam audit. Dalam perencanaan pengujian atas rincian transaksi atau saldo akun, cakupan pengujian biasanya mempertimbangkan terkait ukuran sampel yang dipengaruhi oleh risiko salah saji material. Cakupan prosedur-prosedur substantif jika dikurangi jika pengujian pengendalian menunjukkan sejumlah pengendalian yang telah memadai. Pengujian substantif pada akun utang usaha melibatkan pencarian liabilitas yang tidak tercatat, yang sering dilakukan sebagai bagian dari prosedur penutup dengan konfirmasi akun utang usaha. Auditor mereview pengeluaran klien setelah laporan keuangan untuk mencari bukti, kelengkapan, dan valuasi. Selanjutnya adalah kecukupan bukti audit yang memadai. Berdasarkan ISA 500, tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur-prosedur audit sedemikian rupa yang memungkinkan auditor untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai agar dapat mengambil kesimpulan wajar sebagai dasar bagi opini audit. Kecukupan bukti audit dan bukti audit yang memadai saling berkaitan. Kecukupan merupakan ukuran jumlah bukti audit. Jumlah bukti audit yang diperlukan tentu saja dipengaruhi oleh penilaian auditor terhadap risiko salah saji. Semakin tinggi risiko yang dinilai, maka semakin banyak bukti audit yang mungkin diperlukan. Dan juga dengan kualitas bukti audit tersebut, semakin tinggi kualitas bukti auditnya, maka semakin sedikit bukti audit yang mungkin diperlukan. Pertimbangan auditor terkait apakah bukti audit yang ada dapat dikatakan cukup dan memadai, yang mana keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah signifikansi salah saji yang potensial, efektivitas respon yang diberikan, dan pengendalian yang dilakukan manajemen, pengalaman yang diperoleh selama audit sebelum terkait kesamaan salah saji yang potensial, hasil-hasil dari sejumlah prosedur audit yang dilakukan, sumber dan reliabilitas informasi yang tersedia, bukti audit yang bersifat persuasif, dan pemahaman terhadap entitas dan lingkungan entitas. Kualitas bukti audit biasanya terkait dengan relevansi bukti audit, yaitu ketepatan, keakuratan bukti terhadap tujuan audit yang sedang diuji. Reliabilitas adalah kualitas informasi yang bebas dari kesalahan dan bias yang bersifat material dan dapat diandalkan. Sedangkan bukti persuasif adalah memiliki kekuatan atau kemampuan yang logis atau beralasan. Seringkali tergantung pada penggunaan alasan induktif atau deduktif. Sedangkan biaya atau biaya manfaat, auditor juga perlu berpikir mengenai hubungan di antara biaya untuk memperoleh bukti audit dan kegunaan informasi yang diperoleh.
Jika auditor tidak mampu memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai, maka auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Oke, seperti biasa sebelum saya akhiri ada beberapa pertanyaan yang kalian harus tanggapi di forum. Yang pertama adalah jelaskan tujuan utama dari ISA 330 dalam konteks audit laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana ISA 500 berkontribusi dalam mendukung tujuan dari ISA 330. Berikan penjelasan yang rinci. Yang ketiga adalah apa saja langkah-langkah utama yang harus diambil oleh auditor menurut ISA 330 dalam merespon risiko salah saji material. Yang keempat adalah apa peran profesional skeptisme dalam konteks ISA 500 dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengumpulan bukti audit. Dan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan dua jenis bukti audit yang diatur dalam ISA 500 yang dapat digunakan oleh auditor dalam audit laporan keuangan. Demikian beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab di forum, dan saya akhiri pembahasan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.